Oke, baru-baru ini sebetulnya tuh Intel baru aja secara resmi memperkenalkan Intel Core Ultra 200 series atau Intel Core Ultra generasi kedua mereka, yaitu adalah Arrow Lake, tepatnya untuk di platform desktop nih. Bahkan gue juga udah kedatangan motherboardnya, ini salah satunya, dan CPU-nya juga per gue bikin video ini udah datang, jadi lagi dalam pengujian untuk prosesornya. Jadi video ini bukan review, tapi melainkan membahas apa yang diklaim oleh Intel pada slide presentasi mereka. Ini agak sedikit berbeda dari kebiasaannya Intel mulai dari generasi 12 hingga 14 yang mana mereka selalu mengejar performance. Jadi tagline-nya biasanya tuh the most powerful processor on the planet lah, the most powerful gaming CPU lah. Tapi kali ini yang di-highlight itu ialah performance per watt. Jadi kalian bisa berekspektasi di awal bahwa efisiensi adalah yang dikejar paling utama di prosesor ini. Persis seperti rumor yang beredar, di sini Intel tuh udah menghilangkan yang namanya hyperthreading. Jadi ya untuk SKU paling tingginya pun itu bahkan dia hanya punya 24 core, 24 thread, bukan lagi 32 thread. Karena baik P-core-nya ataupun E-core-nya itu dua-duanya sama-sama nggak ada hyperthreading. Tapi yang menariknya adalah Intel di sini mengklaim bahwa mereka tuh punya uplift IPC hingga 32% dari generasi sebelumnya jika dibandingkan dengan Grace Mount dan juga 9% IPC uplift jika dibandingkan dengan Raptor Core. Untuk line up-nya yang diperkenalkan di awal itu baru di seri entusiasnya aja atau di seri K aja yang baru diperkenalkan. Mulai dari Intel Core Ultra 9 285K, lalu ada Core Ultra 7 265K, ada 265KF, lalu ada Core Ultra 5 245K dan juga 245KF. Paling tinggi punya 24 core, 24 thread, dan untuk Core Ultra 7-nya punya 20 core, 20 thread. Lalu untuk Core Ultra 5-nya itu punya 14 core, 14 thread. Secara harga kalau kalian perhatiin di sini untuk Core Ultra 9 memang paling tinggi, tapi sebetulnya cuma selisih 4 core, 4 thread aja dari Core Ultra 7 265K. Yang mengindikasikan sepertinya Intel Core Ultra 7 265K menjadi sweet spot untuk versi high-end-nya di seri Arrow Lake S ini. Selain konfig arsitektur CPU yang memang total 100% baru, karena platformnya pun sama-sama baru ya, bahkan soketnya pun ganti ke LGA 1851. Di sini juga untuk prosesornya Intel menawarkan beberapa konfigurasi seperti GPU dan juga NPU pastinya, karena di sini juga udah ditanamkan NPU. Meskipun ya memang NPU-nya punya jumlah TOPS yang kecil, cuma ada di angka 13 TOPS aja. Dan untuk GPU-nya pun bahkan nggak memiliki TOPS yang memang segitunya gede. Kalau ditotalin satu prosesor ini, satu package prosesor itu ada di angka kurang lebih sekitar 35 TOPS menurut Intel. Tapi bisa dibilang ini adalah prosesor high-end yang memang punya kemampuan AI di dalamnya. Karena kalau kita ngelihat 14900K atau bahkan Ryzen 9 9950X, itu dia nggak punya fitur semacam Ryzen AI atau nggak ada NPU di dalamnya. Ekspektasi performance gaming yang diklaim oleh Intel juga nggak terlalu yang digembar-gemborkan sebetulnya meskipun ada slide-nya di sini. Karena banyak banget performance yang memang masih on par baik dengan 14900K, 7900 X3D atau 7950 X3D atau bahkan Ryzen 9 9950X. Tapi yang Intel highlight di sini ialah soal performance per watt yang memang ditawarkan. Karena Intel menawarkan performance gaming mereka itu untuk power consumption-nya bakalan jauh lebih rendah dengan target FPS yang sama kurang lebih. Dengan hyperthreading yang hilang alias jumlah thread-nya bahkan sekarang paling tinggi ada di angka 24 aja, Core Ultra 9 285K ini itu diklaim kemampuannya masih tetap lebih tinggi sedikit daripada Ryzen 9 9950X yang memiliki 16 core, 32 thread. Nanti kita lihat aja untuk performance realnya itu seperti apa, apakah bisa beneran ngebantai Ryzen 9 9950X, karena 9950X untuk saat ini masih menjadi prosesor dengan jumlah thread paling banyak dan paling efisien secara daya. Di sini juga Intel bilang pada slide mereka kalau CPU-nya itu dipakai main game, CPU-nya juga bakalan berjalan lebih adem. Padahal sebetulnya di generasi ke-14 pun kurang lebih udah seperti itu. Ya memang 14900K bisa hit ke 100 derajat Celcius ketika dia jalan all core, tapi ketika lagi main game sebetulnya CPU-nya bisa berjalan adem. Nah ini klaimnya itu dia bakalan bisa lebih adem lagi sekitar 10 sampai dengan 17 derajat Celcius jika dibandingkan dengan Intel Core i9 14900K. Menarik juga ngelihat Intel di sini membandingkan performance gaming mereka untuk Core Ultra 9 285K dengan Ryzen 9 7950X3D yang mana CPU tersebut udah menggunakan 3D V-Cache di dalamnya.
Tapi untuk pengujiannya di sini memang ada beberapa game yang 7950 X3D itu masih tetap lebih kencang. Contohnya seperti di Cyberpunk 2077 yang bahkan di sini masih lebih pelan 21% jika dibandingkan dengan 7950 X3D, dan cuma satu game aja yaitu Civilization 6, dan untuk di content creation-nya itu memang lebih banyak unggul untuk Core Ultra 9 285K. Ini wajar banget sih, karena yang dibandingkan adalah 7950 X3D yang mana kemampuan multicore-nya pun memang nggak sekencang itu, karena 7950 X3D kemampuan multicore-nya justru lebih pelan dari 7950X dan bahkan jauh banget lebih pelannya daripada 9950X. Lucunya ya, ada satu slide di sini yang bikin tagline "A cooler and quieter flagship experience", yang mana di sini menyertakan angka geomin, dan geominnya itu adalah minus 5% gaming performance jika dibandingkan dengan Core i9 14900K. Ya memang, dia bakalan lebih adem, sekitar 15 derajat Celcius, dan untuk CPU package powernya atau sistem powernya, itu dia ada di angka 188 watt, yang mana itu memang jauh sekali dari Core i9 14900K. Tapi dengan penurunan temperatur dan juga penurunan power, ini juga ikut disertai dengan penurunan performance. Jadi kalau kita ngelihat kemarin ada joke soal Zen 5%, ya ini mungkin nanti bakalan keluar joke untuk Arrow lag minus 5%, tapi nggak mungkin juga gitu. Atau Parrow lag, karena tadi kita udah ngeliat beberapa chart, isinya tuh rata-rata on par semua, kayak gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti untuk real world performance-nya itu seperti apa. Gue juga lagi ngetes untuk prosesornya kali ini ya. Sebetulnya menurut gue, untuk Arrow lag ini, yang bagus itu adalah secara platform. Karena kalau kita bicaranya platform ini, menurut gue platform dari Intel kali ini akan sangat-sangat menjanjikan. Contohnya seperti platform di motherboardnya, yaitu Intel 800 series, yang kali ini bakalan menyediakan total 48 kali PCIe lane dengan 20 kali untuk PCIe Gen 5 dan 24 kali untuk PCIe Gen 4. Lalu bahkan bisa tersedia up to 10 kali USB 3.2. Ini bisa mengakomodir banyak motherboard, tergantung vendor motherboardnya bandel apa enggak. Kita bakalan ketemu banyak motherboard yang memang punya jumlah USB dan juga jumlah port yang memang banyak. Atau bahkan jumlah M.2 yang sangat-sangat banyak karena jumlah PCIe lane-nya udah tumpah-tumpah di sini. Belum lagi juga pastinya bakalan ada dukungan Thunderbolt 4 ya. Yang mana dukungan Thunderbolt 4-nya ini juga bisa mencapai 2 jumlah portnya. Lalu untuk platformnya juga mendukung banyak modul memori DDR5 di sini, mulai dari UDIMM, QDIMM, SODIMM, dan juga CSODIMM. Ini kalau dibahas bakalan lebih panjang lagi, tapi yang pasti untuk prosesor ini juga JEDEC-nya itu maksimumnya udah naik sekarang jadi DDR5 6400. Biasanya kita ngelihat DDR5 tuh ya JEDEC-nya rata-rata bisa jalannya di 4800, 5200, atau 5600 lah. Nah ini udah ada di angka 6400. Jadi kalian bisa menggunakan kit memori DDR5 yang by default tanpa XMP itu udah 6400 MB transfer per second. Jadi kalau gua harus bikin kesimpulan di awal berdasarkan slide presentasi yang memang udah di-share oleh Intel, gue di sini bilang bahwa platform dari Intel terbaru ini untuk LGA 1851 secara platform ini bakalan menjadi platform yang sangat-sangat bagus. Intel kali ini juga memfokuskan prosesor mereka ke arah efisiensi, yang mana itu udah dilakukan juga oleh AMD. Yang belum dilakukan oleh AMD ialah soal dukungan memori yang lebih kencang misalnya. Jumlah I/O yang kali ini juga mulai balap-balapan, dan Intel bisa menyematkan fitur-fitur AI juga di dalam prosesor high-end mereka kali ini. Berbeda dengan Ryzen 9000 series yang memang masih belum diikut sertakan lah si Ryzen AI-nya itu. Tapi kalau kita bicaranya performance to the max gitu ya, apakah ini bakalan bisa tetap bersaing dengan 7800 X3D yang masih tetap memegang tahta gaming saat ini? Karena pasti market gaming juga bakalan tetap masih banyak ya yang memang nyari prosesor atau platform terbaru. Ya kita lihat aja nanti performance-nya, karena pengujian gue juga belum kelar dan reviewnya itu bakalan dinaikin tanggal 24 Oktober 2024. Jadi kalian tungguin aja video selengkapnya nanti ya. Menurut kalian gimana nih? Apakah kalian nungguin untuk Intel Core Ultra generasi kedua ini ya, Core Ultra 200 series? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Kalau kalian tertarik, kira-kira kalian lebih tertarik dengan Core Ultra 9-nya, Core Ultra 7-nya, atau Core Ultra 5-nya? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, Busuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.